Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih teman-teman sama siluman tawon ya. Masih tetap di jalur edukasi, kita penanganan tawon Vespa finish nih teman-teman. Ini posisinya kita di rumah kosong teman-teman, di pinggir jalan raya ya. Karena tidak berpenghuni, jadi ya rumahnya jadi tempat bersarangnya tawon Vespa finish nih teman-teman. Nah, itu lubang utamanya di atas ya. Coba yuk kita lihat. Sementara tisunya sudah saya siapkan teman-teman nanti untuk menyumpel ya. Mudah-mudahan bisa karena saya sendirian. Ya nanti coba saya pelan-pelan ya, kalau nggak bisa nanti kita kasih tahu caranya. Nanti langsung ke hasil aja begitu mungkin ya teman-teman ya. Kita mengenal jenis-jenis tawon teman-teman. Nah ini ada juga sarang tawon ya. Nah ini teman-teman. Kalau itu jenis tawon velutina, dia tidak bisa membesar dan hanya sebesar itu aja paling besar teman-teman. Masih sama sih sebenarnya jenis tawon Vespa finish, jenis tawon Vespa gitu ya maksudnya, cuma bukan Vespa finish melainkan dia Vespa velutina. Sedangkan untuk Vespa finish nih seperti ini teman-teman. Nah coba kita lebih dekat yuk. Nah itu ya teman-teman, itu lubang utamanya. Tapi di bawah juga ada, sama kamar di samping itu ada teman-teman. Jadi ada sekitar 3 lubang. Nanti coba pelan-pelan kita tutup satu persatu. Seandainya nanti sudah tertutup, barulah tinggal kita bius aja teman-teman. Seperti biasa menggunakan bensin, Pertamax atau Pertalite, nggak apa-apa ya. Jadi kita tutup dulu lubang-lubangnya teman-teman. Kalau bisa lubang misalkan ada 3 seperti ini, dianjurkan menutup itu yang paling kecil dulu teman-teman. Jadi seandainya nanti ada yang keluar, dia mau masuk lagi ke lubang utamanya ya. Beda cerita kalau kita tutup lubang utamanya teman-teman, nanti dia bisa keluar di lubang yang kecil ini dan gak mau masuk lagi biasanya. Nanti kitanya repot gitu teman-teman. Jadi lebih baik di yang kecil dulu, baru di yang besar gitu teman-teman ya. Ya coba, ini bandel nih satu nggak mau masuk teman-teman. Coba kita pelan-pelan. Kita tutup satu persatu dulu teman-teman. Nah, kalau tawon udah keluar seperti itu dan sayapnya bergetar begitu, menandakan dia sedang waspada teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena ini nungguin dia masuk lama teman-teman, nanti kita sambung ke, kalau udah dibius aja ya teman-teman ya. Jadi caranya tinggal tutup, usahakan yang kecil dulu, baru tinggal ke yang besar ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, jadi ini udah dibius. Itu masih ada yang beberapa yang terbang, gak apa-apa ya. Nah ini suaranya bergemuruh seperti itu teman-teman. Jadi biarkan saja, hanya 1-2 atau paling banyak ya biasanya cuma 5 ekor teman-teman. Jadi untuk kewaspadaan, seandainya ada yang hidup seperti ini, kita injak saja teman-teman supaya kita aman ya. Nah, ini ada yang jatuh. Sebenarnya kalau malam dia nggak menyerang manusia teman-teman, cuma karena di kepala saya ada
center, ini otomatis dia menyerang kepala saya ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat sendiri nih, di atas kepala saya ada center. Teman-teman. Jadi dia sebenarnya si tawon itu seandainya kita melakukan evakuasi di malam hari, dia nggak menyerang manusia teman-teman, hanya saja dia menyerang cahaya karena cahayanya sendiri ada di jidat saya ya. Jadi ya otomatis dia menyerang saya teman-teman. Nah, itu sudah kita bius teman-teman, sudah kita tutup semua lubangnya, dan tadi suara gemuruhnya teman-teman sendiri udah dengar ya. Jadi gini teman-teman, di saat dulu pertama kali saya belajar membius tawon itu masih banyak kesalahan teman-teman, seperti lubangnya misalkan banyak ya, tisunya ini sudah kondisi basah dengan si bensin teman-teman. Jadi ternyata lubangnya banyak, kita tutup lubangnya dan tisunya ini sudah ada bensinnya, otomatis dia marah teman-teman, dia ngamuk karena bau ya. Jadi seiring berjalannya waktu, saya pun mulai berpengalaman. Jadi kalau lubang banyak seperti ini, tisunya kering aja teman-teman, jadi jangan dibasahi oleh bensin dulu ya. Nah, jadi begitupun si lubangnya sudah ditutup pakai tisu, jadi nanti pas kita kasih bensin itu jangan hanya tisunya aja teman-teman, kalau bisa kulitnya semua, nggak masalah ya. Jadi anaknya di dalam pun kalau mau dimanfaatkan buat mancing, dia nggak akan mati teman-teman, hanya kulitnya saja di dalam mah aman, karena itu bisa memperlama proses dia pingsan teman-teman. Si tawon itu kalau hanya kita basahi si tisunya saja ya, jadi lebih baik kulitnya kita basahi biar mempercepat proses pembiusannya, begitulah teman-teman. Jadi ini tinggal dibongkar aja teman-teman, udah selesai, nanti dibungkus pakai plastik, udah teman-teman beres. Kita lihat dulu sekelilingnya, takut ada lagi lubangnya. Alhamdulillah sudah aman ya teman-teman, udah nggak ada. Jadi tinggal kita menunggu prosesnya aja supaya dia pingsan dengan sempurna. Kalau udah pingsan nanti baru tinggal kita bungkus, dipetik begitu aja teman-teman. Oke, itu masih ada yang keluar 1-2, menandakan ada celah atau masih ada lubang lagi teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kita bereskan ya. Nah, ini teman-teman hasilnya ya, harap dimaklumi karena saya sendiri teman-teman, nggak ada teman yang bisa membantu jadi kameramen ya. Ini kita buang, jadi videonya terjeda-jeda, cuma intinya tetap sama ya, caranya pun seperti biasa. Ini kita lihat tawonnya teman-teman. Nah itu ya, kita bongkar. Nah ini teman-teman, dia sudah pingsan ya. Ini masih bergerak teman-teman, menandakan dia masih hidup. Nah itu sengatannya itu masih menyengat, kalau kita nggak sengaja kepegang gitu teman-teman, dia masih menyengat. Jadi ya karena posisinya ini dekat dengan rumah dan bisa membahayakan orang-orang ya teman-teman, jadi terpaksa ini nggak saya pingsankan teman-teman, jadi biar mati aja ya untuk kepentingan masyarakat luas. Nah ini masih hidup teman-teman, karena
antara lama antara enggak sih. Jadi kalau cuman hanya pengen pingsan aja, ngebiusnya cukup 5-10 menit aja teman-teman. Cuma kalau untuk melumpuhkan dia secara total atau mati bisa 15 menit atau lebih teman-teman. Jadi begitu ya. Nah, ini kita bunuh aja supaya aman orang-orang di sekitar. Jadi udah begitu teman-teman hasilnya ya. Ini dan anaknya pun ada. Jadi untuk lokasi saya ini di daerah Tangerang teman-teman, Tangerang kota ya. Jadi sudah 3 bulan ini kemarau, tawon nggak ada teman-teman. Tawon ini migrasi ke luar daerah yang dimana ada hujan. Kebanyakan info-info masuk ke saya itu daerah-daerah Bogor teman-teman, karena di sana masih ada hujan walaupun jarang. Cuma hujan itu masih ada teman-teman. Kalau di Tangerang sudah total 3 bulan itu nggak ada hujan sama sekali teman-teman. Jadi stok ketersediaan pakan atau makanan mereka ini nggak ada, makanya mereka pindah. Dan alhamdulillah sudah 1 minggu ini ada hujan lagi di Tangerang teman-teman. Jadi mereka balik lagi nih ke Tangerang, ada lagi teman-teman. Jadi begitu ya, nggak semuanya tawon itu ada terus di wilayah kita, nggak juga teman-teman. Seandainya dia stok ketersediaan makanannya nggak ada, ya mereka pun pindah dengan cara migrasi ke luar daerah atau luar negara biasanya teman-teman. Oke ya, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe video saya supaya saya nambah semangat untuk membantu teman-teman menambah pengetahuan tentang cara penanganan tawon Vespa apinis ya teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.